Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuknya, memberikan kepada kita pertolongannya, memberikan kepada kita ampunannya, dan semoga kita semua yang hadir menyaksikan Ramadan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya yang beliau cintai, para sahabat yang senantiasa mengikuti perjuangan beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga umat yang sampai hari ini masih tetap istiqomah menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah idola kita, beliaulah teladan kita, beliaulah uswatun hasanah bagi kita, beliaulah yang akan berikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang apa itu puasa. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan atau al-imsak. Sedangkan secara istilah yaitu menahan diri kita dari makan, minum, dari hubungan suami istri, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan puasa ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Tentunya di dalam puasa ini kita akan berbicara tentang keutamaan dalam puasa tersebut. Apa saja keutamaan bulan Ramadan atau puasa Ramadan ini? Yang pertama adalah keutamaannya sebagai jalan takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kalimat kutiba. Kutiba itu artinya
yaitu ilmu atau yang disebut alat nahu sorobnya itu adalah majhul, ya, yaitu diwajibkan. Berarti semua, ya, umat Islam, ya, yang tidak memiliki uzur diwajibkan berpuasa namanya Ramadan. Berarti kita ditempa di bulan Ramadan ini, di madrasah Ramadan ini, untuk melatih kesabaran kita, untuk dilatih prinsip-prinsip hidup kita. Karena di bulan Ramadan ini memiliki aturan-aturan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa arti daripada puasa sendiri adalah menahan hawa nafsu, menahan dari makan dan minum yang Allah jadwalkan. Yang biasanya kita makan jam 7, jam 6, Allah ganti jadwalnya menjadi jam 4 yang bernama sahur mubarak atau sahur mubarak, yaitu sahur yang penuh dengan keberkahan oleh Allah. Siangnya melakukan ibadah-ibadah yang sudah Allah berikan kepada hambanya, yang tadinya makanannya halal, kalau di siang hari menjadi haram. Kalau di malam hari sahur halal, walaupun itu makanannya halal bagi kita, kalau di siang hari dimakan menjadi haram. Maka nunggu tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari, maka yang tadinya, ya, yang diharamkan menjadi halal. Nah, inilah fungsi daripada keutamaan di bulan Ramadan ini, agar menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelak ketika sudah selesai Ramadan, kita akan diwisuda, menjadi gelarnya adalah gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kalau diibaratkan, orang-orang yang bertakwa ini, apalagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, seperti kupu-kupu yang cantik yang terlahir dari kepompong Ramadan. Itu akan indah pada akhirnya. Kemudian yang kedua adalah keutamaan di bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini akan menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap iman, dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya dosa-dosa kecil, ya, jamaah sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah, itu dosa-dosa kecil yang kita perbuat di masa yang lalu. Maka bagi kita yang tidak berhalangan, ya, maka berpuasalah, karena dalam puasa ini akan menghapus, ya, segala dosa-dosa yang kita perbuat di masa lalu. Selanjutnya, keutamaan di bulan Ramadan adalah rizki yang Allah berikan kepada hambanya akan berkah 2 kali lipat. Kalau di hari-hari biasa ini satu keberkahan, 1 kali lipat pahalanya. Tapi di bulan Ramadan berkahnya berlipat-lipat, berkahnya berlimpah ruah. Maka kesempatan hari ini, ya, kita mengajak kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah untuk senantiasa berlomba-lomba di bulan Ramadan ini yang penuh berkah ini. Karena ini adalah bulan yang berlimpah pahala, berlimpah bonus, berlimpah diskon, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang berbahagia ini untuk senantiasa menabur kebaikan-kebaikan setiap waktu, setiap saat, apalagi khusus di bulan Ramadan ini. Selanjutnya, sahabat jannah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan yang selanjutnya
di bulan Ramadan ini, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan ini. Maka perbanyaklah beribadah kepada Allah dengan cara qiyamul lail, yaitu sholat taraweh kita kerjakan, karena sholat taraweh pun akan menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian perbanyak sedekah, karena sedekah di bulan Ramadan ini lebih besar pahalanya, ya, 2 kali lipatnya di hari-hari biasa. Kemudian membaca Al-Quranul Karim, itu bagian daripada rangkaian keutamaan di bulan Ramadan, karena orang-orang yang di bulan Ramadan berpuasa itu, maka bau yang tidak sedap menurut manusia, ukuran manusia, itu baunya ya bau seperti ya mulut orang yang berpuasa itu baunya ya kita bayangkan saat ini. Tapi bagi Allah, ya, bau mulut orang yang berpuasa itu bagaikan kasturi. Kasturi itu ya sebuah minyak yang begitu harum. Tapi kasturi yang di surga seperti apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Bau harum kasturi yang di dunia saja harumnya luar biasa, apalagi kasturi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlomba-lombalah di dalam kebaikan di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan ini kata Allah adalah untukku, ya. Dan keutamaan selanjutnya adalah orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Lis-shaimina farhatani. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrah. Yang pertama, dia akan bahagia ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sahabat jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian keutamaan puasa Ramadan. Semoga hari ini kita mendapatkan kebahagiaan dan sampai nanti kita tutup akhir Ramadan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Dan semoga amal-amal ibadah Ramadan kita hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah sahabat jannah yang dimuliakan oleh Allah mampu bisa menghadirkan puasa Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi sahabat jannah yang dimuliakan oleh Allah. Kesalahan dari saya pribadi, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.